Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Peduli Ciper, channel Peduli Ciper, tempat orang-orang warga Ciper yang memang sangat peduli dengan lingkungannya ya. Salah satu program penting di Peduli Ciper adalah Ciper Hijau ya. Dan salah satu program unggulannya adalah sedekah sampah ya. Jadi sedekah ternyata tidak harus berbentuk uang ya, atau sembako dan sebagainya, atau bahkan senyuman ya. Tapi sebenarnya ada juga makhluk Allah lain yang ada di dalam tanah yang juga memerlukan uluran tangan kita. Nah, daripada sampah-sampah kita terbuang percuma, maka alangkah baiknya ya kita sedekahkan sampah rumah tangga kita untuk makhluk Allah di bawah tanah ini. Nah, di sini saya akan sedikit sharing beberapa metodologi pengolahan sampah organik yang nanti tentunya akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi makhluk hidup yang ada di bawah tanah, tapi juga untuk kita yang nanti bisa digunakan sebagai pupuk bagi tanaman-tanaman kita ya. Berikut adalah beberapa teknik pengolahan sampah yang ada di rumah saya yang akan kita sharing kepada teman-teman Peduli Ciper ya. Yang pertama adalah biopori ya. Ini kita lihat biopori ya. Nah, ini adalah teknik yang pertama adalah biopori ya. Jadi saya memiliki 11 biopori, semua sampah-sampah organik saya masukkan ke sini ya. Ini kita lihat di sini juga ada biopori ya. Biopori ini saya masukkan semua sampah-sampah dapur ke sini. Dan sampah ini nanti akan merangsang para makhluk hidup, organisme yang ada di dalam tanah untuk mendapatkan makanan ini, sehingga akan terbentuk lubang-lubang biopori yang terbentuk di dalam tanah, sehingga nanti ketika air dimasukkan ke dalam lubang biopori ini, maka air akan meresap kemana-mana ya, masuk ke dalam tanah, mengalir ke dalam tanah lewat lubang-lubang biopori yang dibuat oleh mikroorganisme. Jadi ini sebenarnya biopori ini memiliki fungsi yang sangat banyak ya, selain sebagai tempat pengolahan sampah organik, juga sebagai tempat untuk reservasi air tanah ya, sehingga nanti air tanah kita akan terjaga. Yang kedua yang bisa saya sharing di sini adalah ini saya sebut dengan takasida ya. Jadi tabungan pupuk sisa dapur ya, takasida ya. Ini dibuat dari paralon-paralon bekas ya. Ini sebenarnya mirip dengan biopori, hanya di sini memang tidak memiliki fungsi untuk reservasi air ya. Jadi kita buka di sini, seluruh sampah dapur kita masukkan ke dalam lubang ini ya. Ini kita lihat ya. Dan nanti di bawah paralon ini kita sambungkan dengan tanah, jadi langsung bersentuhan dengan tanah. Sedikit dikasih bolong-bolong seperti di sini ya, sehingga memudahkan akses mikroorganisme untuk mencerna sampah-sampah kita ya. Nanti dalam jangka waktu beberapa bulan ya, maka akan terbentuk kompos ya. Dan ini sebenarnya ketika sudah diproses oleh mikroorganisme, maka sampah itu semakin menyusut ya. Jadi nanti kita jangan khawatir ya, nanti mungkin beberapa hari kemudian ini sudah bisa diisi dengan sampah-sampah selanjutnya ya. Ini ada 3 yang sudah saya pasang di sini, dan ini alhamdulillah cukup untuk menampung semua sampah organik yang dihasilkan dari dapur di rumah ya. Yang kedua ini ya, ini juga tidak kalah penting ya. Ini ember bekas ya. Ini saya sengaja buat untuk menampung semua sampah-sampah yang berasal dari dedaunan ya, karena kebetulan saya menggunakan pagarnya pagar hidup ya, tidak menggunakan pagar besi, sehingga rutin setiap sebulan sekali saya pangkas. Begitupun dengan tanaman-tanaman yang lainnya nih ya, seperti pisang-pisangan dan lain sebagainya. Termasuk di sini juga saya memiliki ada pohon serikaya ya, juga ada pohon sawo ya dan sebagainya. Ini semua daun-daun ya dan sebagainya saya tampung di sini ya. Tampung di sini, saya biarkan sehingga nanti akan berubah menjadi pupuk ya. Kita lihat seperti apa di dalamnya ya. Nah, seperti ini teman-teman Peduli Ciper ya. Jadi ini tidak menghasilkan bau ya, bagus sekali dan cepat sekali prosesnya ya di daunan ini, sehingga nanti akan menjadi sampah organik ya. Ember ini bawahnya saya bolongin sehingga langsung kontak dengan tanah, sehingga mikroorganisme yang ada di dalam tanah bisa segera memproses sampah-sampah tersebut ya. Ini kalau secara ilmiah disebut sebagai komposan secara aerob dan anaerob ya. Ini kebetulan yang ember ini aerob ya, karena memang beberapa bagiannya saya bolongin ya. Adapun untuk sampah dapur ini saya gunakan anaerob ya, karena khawatir nanti menghasilkan bau, sehingga tidak ada lubang yang
saya buat, kecuali bagian bawah paralon ya, supaya sebenarnya tujuannya agar mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu bisa masuk ya, selain dari bawah paralon juga dari pinggir-pinggirnya. Tetapi bolongan-bolongan itu terus kemudian ditutupi oleh tanah ya. Nah, ini sekian sedikit sharing ya. Alhamdulillah dengan usaha-usaha manusiawi ini ya, selain memiliki manfaat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mengurangi sumbangsi sampah organik ke TPA hampir 90% ya. Hampir 90% sampah sudah bisa diolah di rumah sendiri ya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat jika seluruh warga Indonesia juga melakukan hal yang sama, sehingga problematika sampah yang terjadi di negeri ini bisa sedikit demi sedikit bisa kita tanggulangi ya. Dan tentunya Bapak sekalian, sebagaimana yang pernah kita ajarkan dalam pelajaran pramuka ya, ada disebut dengan operasi semut. Nah, itulah sebenarnya jika semua warga negara kita semuanya melakukan hal demikian, maka insya Allah masalah sampah yang ada di negeri ini justru akan menjadi berkah bagi negeri ini. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya, Kang Hilman dari Peduli Ciper. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.